Oke, baik. Oke, baik, baik. Puji Tuhan. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Suara saya terdengar dengan jelas ya. Boleh kasih. Oke, thank you semuanya. Mari sama-sama kita akan memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita satu di dalam doa, saudara. Mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini kembali di dalam wadah Zoom online Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat-Mu, kuasa-Mu tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kami membawa hati kami sungguh-sungguh untuk kami datang menyembah Tuhan. Kami datang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu malam hari ini. Setiap kami yang hadir Tuhan, kami tahu satu hal, dimanapun kami berada, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, Kau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan sepanjang hari ini. Layakkan kami untuk kami datang menyembah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Mari sama-sama datang kepada Tuhan, saudara. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sama-sama katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari sama-sama angkat tangan kita berkata, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu
segenap hidupku persembahkan. Mari sama-sama sekali lagi. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Kami sembah. Haleluya, haleluya. Kami menyembah. Kasih Tuhan. Kami datang menyembah. Haleluya, haleluya. Mari datang dengan sungguh malam hari ini, saudara. Engkau hadir ya Tuhan. Engkau sungguh hadir di tengah kami, menyembuhkan, memulihkan, menyegarkan jiwa kami. Sungguh Engkau ajaib, sungguh Engkau ajaib. Haleluya. Kami hanya mau bangun hubungan relasi dengan Tuhan, bukan hubungan transaksional. Kami hanya mau menyembah, kami
kami hanya mau terkonek dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku, penuh menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Dari awal sama-sama katakan, diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari kembali sama-sama dari awal katakan, Shin berkata, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur
bahagiaku penuh. Sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan kalau sampai detik ini kami mengikut Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, sampai mata ini tertutup terpejam, kami mau terus mengiring Tuhan. Kami mau terus mengikut Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan dalam hidup kami, kami tetap percaya bahwa kami punya Tuhan yang pernah tinggalin kami. Kebahagiaan kami adalah ketika kami terus mengiring Tuhan, melayani Engkau Tuhan. Kami percaya, kami tahu satu hal, penyertaan-Mu sempurna buat kami. Pada sebabnya kita yang percaya Allah kita Allah yang luar biasa. Boleh buka kedua tangan saudara dimana kita berada, sekali lagi berkata, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku. Sekali lagi, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Haleluya, haleluya, kami bahagia dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, kami bersuka cita karena Engkau, karena Tuhan saja yang membuat kami berbahagia. Kami sembah Engkau. Kebahagiaan kami letakkan hanya kepada Tuhan. Sembah, 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 haleluya, 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 haleluya. Ku cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus Tuhan.
dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta kau, sama-sama ku cinta kau, Yesus, ku puji kau, Yesus, ku sembah kau, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akan budi, ku cinta kau. Sama-sama angkat tangan kita berkata, ku cinta kau, Yesus, ku puji kau, Yesus, ku sembah kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta kau. Lebih tinggi lagi berkata sama-sama, kau, Yesus, ku puji kau, Yesus, ku sembah kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta kau, dengan segenap hati, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta kau, dengan segenap hati, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta kau. Shalalamu, yalabakaralamu, haleluya, shakalabakayalalamu,
Dakala bakayana barala 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 barala. Shakala barala 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 barala. Shakala barala 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 barala. Shalala barala basakala barala bu. Shakala badakala barala 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 barala. Shakala kabaya bu. Kalalamu yaralamu. Terima kasih Tuhan. Hari Engkau yang tetap mencintai Tuhan sekali lagi berkata, ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta Kau dengan segenap hati, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta Kau. Lagi yuk sama-sama yang terakhir katakan dengan segenap hati, dengan segenap amin hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta Kau. Boleh berikan sorak-sorai yang terbaik, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Dengan segenap jiwa kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Segenap akal budi kami mengasihi Engkau Tuhan melebihi segala yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa saat ini Tuhan, malam hari ini Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada ini karena anugerah-Mu. Darah-Mu yang berkuasa atas kehidupan kami dan keluarga kami Tuhan. Bapa, layakkan hamba, layakkan kami semua masuk di dalam ruang maha kudus-Mu Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Biar kami juga Tuhan meminta ampun setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan terhadap keluarga kami dan orang lain Tuhan. Bahkan kami mau mengampuni siapapun yang bersalah terhadap kami Tuhan. Karena di saat kami mengampuni, Kau juga mengampuni kami Tuhan. Segala roh-roh jahat yang mengganggu kami sepakat, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba juga kami semua tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan firman Tuhan kalau bukan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, memberikan kami hikmat, pewahyuan, marifat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Roh-Mu yang berkuasa atas hati dan pikiran kami saat ini Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Firman-Mu berkata bahwa kalau Engkau melakukan firman-Ku, Aku akan melindungi Engkau di hari pencobaan yang akan datang menimpa semua umat manusia. Kami percaya berkat Tuhan ada perlindungan, ada keselamatan di dalam
dalamnya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Senang ya kita bisa jumpa lagi. Luar biasa ya, kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Makasih juga kepada Tuhan Yesus, lewat Pak David saya diizinkan lagi untuk share firman Tuhan pada malam hari ini. Kita percaya kita sama-sama belajar, karena firman Tuhan berkata bahwa iman kita akan bertumbuh di saat kita mendengarkan firman Tuhan ya. Puji Tuhan, terima kasih. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, saya beri tema kita firman Tuhan pada malam hari ini adalah Roh kebenaran akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran ya. Kita tahu roh kebenaran itu adalah Roh Kudus. Kita sudah memperingati kemarin ya akan hari pencurahan Roh Kudus. Saya percaya kita semua sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Karena kita percaya bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang Tuhan kirimkan buat saya dan saudara, adalah penolong, penghibur, menguatkan ya. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus itu yang menginsafkan saya dan saudara dari dosa-dosa kita ya. Roh Kudus yang akan menginsafkan kita akan kesalahan kita, karena di antara kita tidak ada satupun yang sudah sempurna ya. Kita lagi menuju kepada kesempurnaan, kita lagi menuju kepada kekudusan ya. Tapi kita percaya ada Roh Kudus yang Tuhan sudah kirimkan buat saya dan saudara ya. Tinggal di hati saya dan saudara menuntun langkah kita ya. Dan bahkan Roh Kudus itu yang mengingatkan kita di kala kita melakukan kesalahan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bapak-bapak, saudara-saudara semuanya, kita baca di Yohanes 16 ayat 13 ya. Temanya ada di situ. Dan kita akan baca Yohanes 16 ayat 13 berkata seperti ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah ini ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa apabila ia datang, yaitu Roh Kudus ya, itu adalah kebenaran, dia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran ya. Jadi selama ini mungkin ya kita menganggap kita sudah benar, tapi akhirnya kita dengan firman Tuhan ya, kita baca, kita renungkan, firman itu yang mengingatkan saya dan saudara masih ada kesalahan-kesalahan ya. Makanya Roh Kudus itu dia yang akan membenarkan keseluruhan kehidupan kita ya. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, kita tidak akan melihat Bapa, kita tidak akan masuk dalam rencananya Tuhan ya. Karena kebenaran itu adalah Allah sendiri ya. Kebenaran itu adalah firman. Kebenaran itu adalah kasih. Kasih itu adalah Allah sendiri ya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bapak-bapak, semuanya saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi dia yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran ya. Makanya kita baca Alkitab itu tiap hari, kita berdoa ya, kita memuji menyembah Tuhan. Tadi kita sudah ada suatu penyembahan ya, di mana isi dari pujian penyembahan itu adalah firman juga. Nah, itu yang mengingatkan kita, karena firman itu adalah senjata ya, senjata Allah yang Tuhan berikan kepada kita ya. Untuk apa saudara? Untuk melawan roh-roh jahat, melawan kuasa-kuasa kegelapan ya, melawan segala roh-roh yang ada di dunia ini lewat firman Tuhan. Saudara, saya ingat bagaimana kita kan sudah mungkin di 10 hari kita berdoa ya. Itu ada hari di mana kita meminta supaya kita dicurahkan Roh Kudus itu lewat mungkin karunia-karunia ya. Saya tahu mungkin di sini saudara-saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus ya, sudah dipenuhi oleh karunia Roh Kudus gitu ya. Tapi saya ingatkan bahwa kemungkinan juga belum ada yang karunia roh yang Tuhan berikan ya. Mungkin ada ibu-ibu yang bapak-bapak yang sudah bisa berbahasa roh, Tuhan sudah kasih karunia itu, atau karunia itu kan ada berbahasa roh, ada mimpi ya, penglihatan ya, ada terus karunia bernubuat gitu ya. Nah, kemungkinan
ada yang memang belum ya, belum diberi karunia itu karena itu pemberian, tapi firman Tuhan ingatkan bahwa itu kita harus minta ya. Jadi kita harus minta kepada Tuhan, nanti waktunya Tuhan ya, waktunya Tuhan Tuhan akan berikan itu ya, menurut kehendak dan waktunya Tuhan. Tapi saudara jangan merasa kecil hati kalau belum ada karunia roh. Yang penting di sini adalah buah-buah roh. Nah, karena buah-buah roh itu adalah kasih ya. Itu yang membawa kita ke sorga, bukan karunia roh membawa kita ke sorga, tapi buah-buah roh ya. Karena firman Tuhan berkata ya di Matius 7, walaupun kita sumber nubuat ya, kita mungkin berbahasa roh, tapi hidup kita nggak benar, Tuhan katakan, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau ya, karena engkau tidak melakukan firmanku. Jadi yang penting di sini adalah kasih ya, buah-buah roh itu penting ya. Kita sudah tahu di 1 Korintus 13 gitu ya, tentang kasih itu, di Galatia 5 gitu ya, tentang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak marah, kasih itu tidak dendam, tidak benci ya, tidak melakukan sesuatu yang iri, dengki, saudara ya, tidak melakukan sesuatu yang seperti kedagingan gitu ya, hidup di dalam persundalan, hidup di dalam penyembahan berhala, nah itu kedagingan. Tapi kita hidup di dalam roh. Saudara, kita ingat bahwa firman Tuhan berkata ya, bahwa uh, kebenaran itu yang akan memimpin kita ya. Saudara, saya ingat persis bagaimana saya cerita dulu tentang bagaimana karunia roh. Saya ada kesaksian bagaimana teman kami satu satu sepelayanan ya. Ada suaminya Tuhan kasih dia suaminya dikasih dia karunia berbahasa roh. Nah, pada satu saat dia di kantor, terus Tuhan ingatkan di saat dia di kantor itu lagi menuju ke suatu seperti gudang gitu ya, ruangan yang besar. Terus Tuhan taruh di hatinya dia gitu ya. Ini teman suamiku, teman saya yang kesaksian tentang suaminya. Nah, terus dia bilang begini, Tuhan kasih di hatinya berbahasa roh, berdoa berbahasa roh. Nah, terus teman suami saya tuh berdoa berbahasa roh ya. Dia berbahasa roh, dia berbahasa roh. Dia nggak tahu maksudnya tujuan itu Tuhan itu suruh dia berbahasa roh, nggak tahu, dia nggak tahu untuk apa gitu ya. Tapi di waktu dia taat, dia lakukan saja. Dia berbahasa roh, saudara ya. Nah, saudara, pada saat dia sementara berdoa, menyembah dengan berbahasa roh juga, tiba-tiba di depan dia jatuh sebuah besi ya, dari atap gitu, dari atas gitu ya. Karena ini dia di pabrik gitu ya. Jadi jatuh besinya itu persis hampir di depan, hampir pokoknya tinggal sedikit lagi di depan mata dia itu jatuh, saudara ya, itu besi itu. Nah, di saat teman suami saya sadar, ternyata itulah fungsi dari Tuhan kasih dia untuk berbahasa roh, karena ada rencana-rencana, bahkan ada kecelakaan di depannya dia gitu, sehingga dia dengan taat dia mau berbahasa roh, dan Tuhan halaukan, saudara, Tuhan lindungi dia daripada besi yang jatuh di depan dia, saudara, sehingga dia sadar bahwa kalau dia nggak taat, mungkin terjadi suatu kecelakaan. Saudara, mungkin saudara berkata, apa cuma berbahasa roh sampai Tuhan bisa halaukan atau bisa tolong dia? Enggak, saudara. Kalaupun memang saudara tidak dikasih karunia, belum dikasih karunia berbahasa roh, ataupun ada suatu penglihatan atau apapun juga ya, saudara disuruh berdoa sama Tuhan, nah kita lakukan aja gitu ya. Berapa kali teman saya juga begitu, dan saya pun mengalami ya, bagaimana di saat Tuhan suruh berdoa, oh ternyata ada sesuatu kejadian yang akan terjadi gitu ya. Karena Tuhan katakan di ayat yang Yohanes 16 ayat 13, bahwa di ayat yang terakhir dikatakan bahwa apa yang didengarnya Bapa atau yang didengarnya Yesus itu kepada Bapaknya, itu dikatakan juga kepada kita ya, bahkan kepadamu hal-hal yang akan datang ya. Nah, dengan kita berdoa ada hal-hal yang akan datang yang Tuhan beritahukan kepada kita. Jadi begitu pentingnya kita itu berdoa ya. Kalaupun dikasih karunia sama Tuhan, ayo kita bangkitkan, kita tetap pakai, saudara. Karena banyak orang yang sudah dikasih karunia sama Tuhan berbahasa roh, dia sudah tidak pergunakan lagi, akhirnya hilang gitu. Ada satu hamba Tuhan yang berkata seperti itu kepada saya. Saudara, tapi satu hal yang Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara, bagaimana tentang kita mau dituntun ya, mau dipimpin oleh Tuhan, karena ada hal-hal yang akan datang yang Tuhan sudah kasih buat kita, saudara. Saya ingat persis bagaimana berapa 22 tahun yang lalu ya, saya ingat ya, bahwa kan Tuhan katakan bahwa apabila Roh Kudus itu datang, dia akan memimpin kita di dalam keseluruhan kebenaran ya. Jadi kebenaran itu kita lakukan itu sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya, jangan bertentangan dengan firman Tuhan.
Saudara, saya ingat 22 tahun yang lalu, waktu itu suami saya dikasih kepercayaan oleh bosnya itu. Bosnya kebetulan orang Eropa gitu ya. Nah, dikasih kepercayaan di kantor yang ada di Indonesia, yang ada di Jakarta, pegang ada suatu proyek yang dia sama bosnya dikasih kepada suamiku. Nah, di saat suamiku melakukan proyek, biasa kan proyek-proyek begitu kan, lah banyak yang orang istilahnya orang bilang banyak yang nilep lah, banyak yang ngambil, banyak yang korupsi. Nah, iya, iya kan begitu juga. Ada bahkan menerima suap. Nah, suamiku ya puji Tuhan karena dia tahu tentang kebenaran, takut Tuhan gitu ya. Jadi di saat dia bekerja pun dia mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu ya. Saudara, saya kesaksian ini bukan suatu kebanggaan tapi ini cerita bagaimana Roh Kudus memimpin suami saya dan ya tentu kita semua gitu ya untuk kita dipimpin oleh kebenaran itu, Saudara. Nah, di saat suamiku uh, pegang proyek itu, Saudara, proyek itu pada tahun itu 2002 itu 2002 pada saat itu kan proyek miliar itu udah lumayan besar gitu. Kalau sekarang mungkin biasa-biasa gitu ya. Jadi mau nambah lagi pabrik farmasi karena suamiku kerja di farmasi. Nah, jadi disuruh bangun lagi dan puji Tuhan di saat proyeknya selesai, suamiku mengembalikan gitu ya uang sisa gitu ya dari proyek itu. Nah, biasanya kan kalau udah proyek begitu sudah budgetnya sudah ada sisa atau enggak, pokoknya yang penting selesai gitu. Tapi kalau suamiku dia kembalikan, waktu itu dia kembalikan hampir ratusan juta gitu ya, Saudara. Dan bosnya itu senang banget gitu ya. Dia surprise karena suamiku mengembalikan uang proyek itu, Saudara, yang sisa itu, Saudara ya. Nah, terus pada saat bosnya itu pindah ke Thailand ya, ke Bangkok, ada proyek lagi di sana. Nah, dia ingat suami saya, dia panggil lagi suami saya gitu ya. Dan kami sekeluarga pergi ke sana 7 tahun dan saya pergunakan waktu di sana untuk melayani Tuhan karena saya sudah dalam pelayanan. Dan bosnya ini ya saya tahu ini bukan karena bosnya, tapi ini karena Roh Kudus, karena Tuhan sendiri yang menaruh di hati bosnya untuk mengajak suami saya kerja di sana gitu, Saudara ya. Nah, puji Tuhan bosnya itu dikasih Tuhan memang saya lihat sih di sini itu kerja Roh Kudus, bagaimana baiknya ya bosnya itu sangat memperhatikan kita di sana gitu ya, dia memberikan yang terbaik lah buat kami di sana gitu ya, Saudara. Kita tinggal di Bangkok saat itu, Saudara. Dan bosnya ini sebetulnya orang Kristen, cuma sudah jauh daripada Tuhan gitu ya. Dengan saya lihat maksudnya kehidupan mereka ya biasa seperti itulah. Kalau sudah kaya, sudah pemimpin, sudah apa gitu kan biasanya sudah menjauh daripada Tuhan. Nah, sehingga Tuhan katakan kepada saya, kamu tetap doakan bosnya ini gitu ya, bos dari Jakarta terus ke sana ke Bangkok. Nah, Saudara, di saat saya selalu mendoakan dia, Saudara ya, ada satu saat dia perpisahan ya, dia mau perpisahan, dia bikin di Singapura ya. Dia bikin di Singapura karena istrinya orang Singapura. Dia undang lagi kami gitu ya ke Singapura gitu ya. Dia mau perpisahan untuk balik ke Eropa karena waktu itu sudah ada bos baru lagi ada lagi bos baru itu karena dia harus pindah perusahaan, dia perpisahan, dia undang kami pergi ke Singapura, Saudara ya. Nah, di saat dia undang pergi ke Singapura, saya tuh berpikir, Tuhan, kita mau kasih oleh-oleh apa gitu ya ke dia gitu ya, ke bos ini gitu yang begitu baik, Saudara, yang Tuhan pakai. Nah, Saudara, di saat saya diingatkan Tuhan untuk memberi dia ayat Alkitab gitu ya buat di dinding gitu kan. Saya lupa firman Tuhan apa gitu ya yang saya kasih. Yang pasti saya bilang sama suamiku, beri ini karena buat saya ini paling terpenting dalam kehidupan manusia itu adalah apa firman gitu ya. Saya kasih, terus suamiku kasih. Nah, di saat perpisahan itu saya kasih, terus yang tiba-tiba ya ini saudara yang saya mau bilang bahwa dari hal kecil ya, mungkin orang bilang hal kecil tapi asal kita setia gitu ya, seperti saya cerita tadi bagaimana kesaksian suamiku, dia mengembalikan dan akhirnya memberikan suatu kesan. Dan ya puji Tuhan memang Tuhan pakai bosnya itu. Nah, waktu bulan lalu tiba-tiba bosnya itu yang sudah pindah ya, yang tadinya perpisahan itu yang kita kasih dia ayat Alkitab, dia sudah pindah ke Swiss gitu ya. Dia sudah pindah ke Swiss dengan perusahaan yang lain gitu ya. Tiba-tiba sudah padahal udah 1 tahun lebih. Biasanya memang tiap tahun Natal atau apa suamiku kasih ucapan selamat Natal atau dia ulang tahun dan lain-lain. Nah, tapi pada saat itu dia belum ulang tahun, masih ada 1 bulan dia ulang tahun, dia sudah kontak suami saya. Dia bilang, Aldrin, nanti ulang tahun saya kamu ke Swiss ya, sama istrimu, dipanggil sama istri. Pokoknya kamu jangan sendiri sama istrimu gitu ya. Terus udah begitu, Saudara,
kami tuh berusaha, saya bilang, aduh Tuhan ini surprise banget gitu. Tahu sendiri kan, di Swiss kan kota yang termahal, salah satu kota yang termahal di dunia gitu ya. Nah terus dia mau undang gitu kita ke sana gitu. Saya bilang, Tuhan ada apa? Tuhan bilang, kamu doakan dia gitu ya. Kamu doakan dia di waktu ulang tahunnya dia. Terus saya membayangkan, tapi kan nggak mungkin mereka mungkin ibadah gitu ya, seperti kita lah gitu ya. Terus Tuhan cuma ingatkan, itu doa yang paling penting ya buat dia gitu ya. Nah saudara, luar biasa saudara ya, pada saat kita ke sana gitu, saya sampai pokoknya ini, kita ke sana itu dia dia bayarin hotelnya. Memang untuk pesawat kita gitu ya, tapi pesawat itu nggak sebanding dengan hotel. Di sana hotelnya mahal sekali gitu saudara ya. Satu malam aja 9 juta gitu. Terus suamiku bilang, jangan kasih hotel, kan kita lama, ada berapa hari di sana, jangan kasih hotel mahal lah. Udah kasih hotel yang murah aja 2 juta lah semalam juga nggak apa-apa. Terus dia bilang begini, Aldrin, saya tuh undang kamu dan istrimu, jadi sayalah yang bertanggung jawab semua. Udah kak datang aja. Terus suamiku itu, waduh ini hotel ini puluhan juta gitu berapa hari kita di sana gitu saudara ya. Tapi saya lihat di sini Tuhan mengingatkan kepada saya, penting kamu doakan dia gitu, karena itu doa dan apapun yang kamu sudah itu Tuhan Tuhan nggak pernah lupa, dan bahkan dia pun nggak pernah lupa, sehingga dia mengundang suamiku gitu ya untuk pergi. Saudara, akhirnya kita pergi akhir bulan, sampai baru pulang hari Jumat ini kami ke sana selama 8 hari saudara, dan ternyata benar saudara ya, saya lihat luar biasa Tuhan itu memakai orang-orang yang mungkin sudah jauh daripada Tuhan, tapi saya percaya, kami doakan supaya dia melekat lagi hatinya dengan Tuhan gitu ya. Nah saudara, di waktu dia ulang tahun ya, dia hari ulang tahun, suamiku sudah kasih ucapan selamat dan ke saya gitu. Saya kasih ucapan selamat ke dia, dan saya diingatkan Tuhan untuk memberkati dia ya, lewat doa, lewat apa, saya langsung katakan bahwa Tuhan memberkati engkau dan keluargamu. Dan apa sudah responnya? Saya sampai kaget, dia bilang, saat ini saya merasa diberkati, sampai dadanya tuh dia pegang gitu ya. Padahal banyak yang ngantri-ngantri kan, dia memang mengundang orang-orang yang teman-teman dan pemimpin perusahaan, dan memang dia undang itu ulang tahunnya dia itu memang dia undang teman-teman di ya seperti level-level presiden direktur lah gitu ya. Terus apa namanya, pemimpin perusahaan. Jadi memang semua itu orang-orang yang dia panggil yang dari berbagai negara gitu ya. Nah, yang saya mau bilang di sini saudara, bagaimana kita mendoakan orang gitu ya, memberkati orang, dan kita melakukan sesuatu yang terbaik buat siapapun gitu saudara ya. Nah, dan di waktu dia berpidato pun yang dia sebutkan, padahal ada pemimpin perusahaan dia ada di situ gitu saudara ya, perusahaan besar yang dia kerja sekarang ini, dia menyebut bahwa Indonesia itu dia sangat nggak akan dia lupa, dia bilang begitu. Saya ingat dengan Indonesia dan saya mencintai Indonesia, padahal kan dia sudah pegang perusahaan di Amerika gitu saudara ya. Yang saya lihat surprise di sini, dia tuh menyebut nama suami saya gitu saudara ya. Saya ingat dengan Aldrin, dia bilang, sampai saya, aduh Tuhan, ngapain dia sebut gitu, siapa gitu, sampai suamiku bilang begini, Ansyil, perasaan yang hadir semua ini kita dah yang paling miskin, soalnya kita yang dibayarin gitu, mereka datang sendiri gitu ya, bayar hotel sendiri gitu ya, bayar semua gitu ya. Cuma kita yang dibayarin, berarti kita paling miskin di antara yang hadir ini saudara. Saya bilang gini, iya benar, memang mungkin kita paling miskin di antara ini karena kita dibayarin, mereka bayar sendiri gitu, kaya raya mereka semua. Tapi satu hal, anak Tuhan ya, itu mungkin miskin di hadapan manusia, di depan mata manusia, tapi kaya di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita mau kaya untuk mendoakan, memberkati gitu ya. Nah, saudara, jadi dia sampai saya bilang, duh Tuhan terima kasih ya. Maksudnya itu sesuatu yang luar biasa. Dan saudara, saya lihat di sini bagaimana kita Tuhan izinkan ke situ. Semua istilahnya makan di hotel mewah yang mahal, tahu sendiri satu orang sekali makan di sana kan, kalau tahu mungkin ibu-ibu atau bapak sudah ke sana ke Swiss itu, sekali makan itu kan satu orang mungkin 1 juta gitu sekali makan itu, belum lagi siang sore siang pagi malam. Nah jadi itu memang mahal semua gitu ya, bahkan ke toilet pun itu mesti bayar 20.000 gitu satu orang. Semua dibayarin, dibawa ke hotel yang mahal gitu, dibawa ke restoran gitu ya, ke mahal, terus dibawa jalan-jalan. Nah ini semua karena Tuhan saudara ya, yang memberikan kita suatu penghiburan saudara ya, karena saya percaya bahwa kalau Tuhan mau tuntun kita di suatu kebenaran, Roh Kudus itu yang menuntun kita melakukan sesuatu yang baik, kita akan menerima, seperti kita percaya bahwa di balik ketaatan itu ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kita
saudara ya. Saya percaya saudara-saudara juga menerima kebaikan daripada Tuhan ya, karena Roh Kudus yang sudah menuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran ya. Saya bukan mau katakan bahwa kami sudah benar, sudah kudus atau enggak, supaya saya mau cerita aja bahwa bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang kecil ya, dengan sesuatu yang perkara yang kecil yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan melihat karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara ya. Secara manusia, ya saya bilang ini suatu mujizat Tuhan gitu, suatu penghiburan bagi keluarga kami, saudara ya. Nah, saudara, kita baca di sini di Yohanes 3:14 ayat 15 juga berkata begini. Yohanes 3:14 ayat 15 sampai 17 berkata seperti ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia supaya ia menyertai kamu dan ia akan diam di dalam kamu. Jadi firman Tuhan jelas berat, kalau engkau mengasihi aku, lakukanlah firmanku. Saudara, saya belum sempurna, saudara juga masih menuju kesempurnaan, saya juga, saudara. Tapi step by step kita mau lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena Tuhan katakan kalau kita mengasihi Tuhan, kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi keinginan Tuhan, saudara ya. Nah ini supaya Tuhan katakan bahwa supaya aku mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu yang menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, kita lihat bagaimana ya Tuhan menolong, Tuhan memberikan kita sesuatu surprise. Saya percaya semua kita menerima surprise daripada Tuhan ya, karena kita bisa melihat bagaimana kita itu mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Bukan cuma kita katakan Tuhan aku mengasihi engkau dan sampai di situ kita mengasihi Tuhan, tapi firman Tuhan berkata kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, itu yang paling penting ya. Dan kita lihat juga Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu, oh ya sudah. Ayat, maaf, saya, Galatia 5 ya, Galatia 5. Galatia 5, kita lihat Galatia 5, bagaimana Galatia 5 ayat 16 sampai 26 ya, berkata begini. Maksudku ialah hidup di dalam roh. Jadi Tuhan mau kita hidup di dalam roh ya. Maka kamu tidak mengikuti keinginan daging. Jadi kalau kita mengikuti keinginan Roh Kudus, maka kita tidak akan hidup di dalam kedagingan. Saudara, kedagingan itu mungkin ya bisa muncul dalam kehidupan kita, ya. Tapi di saat kita percaya, kita ingat lagi, di saat kita melakukan sesuatu yang salah, maka Roh Kudus itulah akan mengingatkan kita bahwa kita salah, ya. Jadi karena kita mau hidup dalam roh. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu yang salah, di saat Roh Kudus mengingatkan kita, kita ingat lagi bahwa kita sudah salah gitu ya. Karena siapa yang mengingatkan kita salah? Itu Roh Kudus sendiri ya. Dan kita mau pekah, mungkin kita masih jatuh bangun di dalam dosa juga saudara ya. Tapi satu hal kita tidak meninggalkan ya. Jangan sampai Roh Kudus itu meninggalkan kita ya. Kalau kita masih datang kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan itu adalah Allah yang kasih, penuh dengan cinta saudara ya. Dia begitu tidak pernah dia melupakan kita dan tidak pernah, bahkan firman Tuhan berkata bahwa kasih Allah itu tidak terbatas gitu ya. Kita mungkin jatuh bangun gitu ya. Seperti Daud katakan, orang benar pun kalau jatuh sampai 7 kali jatuh, Tuhan tidak akan membiarkan dia tergeletak. Pasti Tuhan angkat lagi ya, asal kita datang lagi kepada Tuhan ya. Kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan saudara, karena Tuhan tahu kelemahan kita. Saudara, kita lihat bagaimana kalau kita hidup dalam roh, maka kamu juga tidak akan menuruti keinginan daging ya. Galatia 15 ayat 16 tadi sampai 26. Sebab keinginan daging berlawanan dengan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian,
kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Nah ini saudara ya. Jadi kalau kita mau berjalan dengan Roh Kudus, ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Karena jangan kita mengikuti apa yang menjadi keinginan daripada daging, saudara ya. Karena Roh Kudus Tuhan sudah curahkan kepada kita 2000 tahun yang lalu, saudara. Kita bahkan sudah dikasih karunia-karunia sama Tuhan ya. Untuk apa saudara hidup kita di dalam kebenaran ya. Karena Tuhan tidak mau saudara kita terhilang ya. Semua dicurahkan Roh Kudus. Sekarang kita mau menerima enggak Roh Kudus itu ya. Walaupun mungkin karunia roh tidak Tuhan berikan kepada kita. Tapi paling tidak kita hidupkan buah-buah roh ini saudara. Supaya kita bisa menerima berkat-berkat yang baik daripada Tuhan ya. Bukan berarti semua yang baik karena Roh Kudus semua. Memang Tuhan katakan bahwa kita itu mengikut Tuhan itu pikul salib ya. Ada masalah, ada problema, ada pergumulan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita saudara. Tapi Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Roh Kudus yang memberikan kita jalan keluar saudara. Bahkan ada Roh Kudus yang menghibur kita ya. Roh Kudus yang memberikan kita bahkan kemenangan demi kemenangan dari setiap persoalan kita ya. Ya jangan kita tinggalkan Tuhan di saat kita mengalami pergumulan, kita tinggalkan Tuhan. Kita tidak mau lagi membiarkan Roh Kudus dalam diri kita karena kita sangat kecewa sehingga kita menerima kedagingan itu saudara. Ya kita iri, kita benci, kita marah saudara ya. Bahkan kita tidak melakukan sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan. Karena apa? Kita kecewa sama Tuhan. Kenapa persoalan ekonomi saya belum Tuhan jawab? Kenapa persoalan rumah tangga saya belum Tuhan jawab? Kenapa saya sakit Tuhan belum sembuhkan? Saudara ingat firman Tuhan katakan bahwa kasih Tuhan itu ya. Tidak akan ada yang memisahkan kasih kita dengan Tuhan. Baik pergumulan kita saudara ya. Karena apa saudara? Pergumulan kita hanya sebentar. Roh Kudus yang menguatkan saya saudara. Roh Kudus mengingatkan bahwa setiap pergumulan yang ada hanya sementara. Tidak ada yang kekal saudara ya. Mari kita responi Roh Kudus yang dalam diri saya dan saudara. Kita baca di ayat yang ke Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, ini ayat terakhir saudara. Yang berkata seperti ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita ya. Dan kita akan menjadi saksiku, saksinya Tuhan saudara ya. Kita akan dibawa Tuhan akan membawa kita di suatu tempat di Yerusalem dulu bicara keluarga, di seluruh Yudea, di Samaria sampai ke ujung bumi saudara. Saudara diingatkan sama Tuhan. Saudaramu ke kampung, saudaramu ke luar negeri, saudaramu kemana saja. Setiap kali saudaramu dibawa ke luar negeri mungkin ya atau ke kampung sekalipun saudara ya. Katakan saudara, Tuhan aku menjadi saksi. Aku mau berdoa buat tempat itu. Maka saudara akan melihat Tuhan akan membawa saudara ke seluruh dunia. Ya, dalam arti begini saudara ya. Mungkin ya, saudara tidak ke kampung di Udik, tidak ke luar negeri akhirnya atau cuma mungkin tinggal di Jakarta aja atau di Surabaya aja. Tapi nanti kita akan Tuhan bawa untuk mendoakan orang-orang ya, keluarga kita yang ada di Amerika, di Eropa ya. Nah, itu menjadi tugas kita anak Tuhan ya, saudara. Karena kita dikasih kuasa setiap doa, saudara. Mungkin saudara-saudara punya keluarga di Amerika sakit atau di Eropa. Saudara berdoa ada kuasa di situ, saudara. Mungkin cuma lewat telepon, mungkin cuma lewat video call. Tapi itu sudah Tuhan bawa saudara untuk menjadi pendoa di seluruh di ujung dunia saudara. Karena saudara Tuhan percayakan saudara. Setiap saya ke kampung, setiap Tuhan izinkan saya ke kampung, di Udik pun, di kampung kami, ataupun di luar negeri, saya selalu berkata, Tuhan saya mau berdoa buat tempat itu. Bahkan Tuhan mau saya berpuasa. Saya sudah lama loh gak berpuasa saudara, karena saya punya asam lambung. Tapi di waktu saya pergi Tuhan izinkan ke Swiss, itu Tuhan katakan berpuasa 1 hari saja. Saya berpuasa saudara buat acara mereka ulang tahun itu saudara. Saya percaya semua yang hadir itu dijamah oleh Tuhan. Karena apa saudara ya? Karena mereka juga adalah anak-anak Tuhan. Karena ada yang mendoakan, saya yang mendoakan. Mungkin kali ada yang mendoakan yang lain. Tapi saya lihat sepertinya cuma saya yang mendoakan mereka saudara. Saya berdoa dari awal acara saudara. Sehingga kita bisa melihat ya kebaikan Tuhan. Saudara bayangkan kami tinggal di apartemen atau di hotel saudara. Kami
bayar taksi aja tuh jaraknya cuma deket tuh 1 juta gitu, mahal saudara. Tapi ditraktir gitu sama teman-teman yang lain gitu yang memang bos-bos lah gitu ya, pengusaha-pengusaha dengan yang apa namanya presiden direkturnya dan juga CEO-nya saudara yang memang hadir di tempat tujuan mereka memang banyak uang gitu saudara. Jadi tapi kita bisa merasakan bagaimana doa saya tuh nggak sia-sia buat mereka ya. Di saat mereka berbicara pun saya berdoa dalam hati Tuhan jamah mereka supaya mereka jangan menjauh daripada Tuhan. Kekayaan mereka apa membuat mereka lupa dengan Tuhan. Tarik mereka kembali Tuhan untuk menerima keselamatan itu ya. Karena keselamatan itu penting daripada kekayaan mereka. Jabatan itu lebih penting, Roh Kudus lebih penting, Tuhan itu lebih penting daripada jabatan mereka, saudara ya. Karena kita anak-anak Tuhan yang Tuhan berikan kuasa ya. Untuk apa saudara? Kita sudah menerima kuasa dan Roh Kudus itu turun atas kita semua saudara ya. Sehingga kita harus menjadi saksi, menjadi tiang doa, pendoa ya. Buat di Yerusalem, buat di tempat kita yang kecil sampai di mana Tuhan membawa kita saudara ya. Ini saya bisa saksikan bagaimana Roh Kudus bisa menjamah mereka saudara ya. Saya sampai berbicara dengan mamanya sampai mamanya tanya kepada saya. Kebetulan saya memang pakai kalung salib. Mamanya bilang begini sama saya. Sebelum mamanya tanya sama saya, oh kamu Kristen gitu ya. Pokoknya akhirnya nyambung juga saudara yang mamanya dari bosnya suami saya ini, ex bos suami saya, dia mulai bercerita, oh, iya saya mau dia cerita lagi, so cuma sayang waktunya singkat gitu ya, karena banyak orang juga yang harus berbicara dengan mamanya, dengan kami juga. Jadi tapi yang saya mau bilang di sini bahwa kita harus menyatakan saudara, karena bangsa itu ya, saya ke sana saudara, itu Swiss itu kota diberkati Tuhan sebetulnya. Ya saya sedikit kesaksian karena buat saya selama saya Tuhan izinkan juga waktu itu ke Prancis kemana itu menurut saya tuh ke Belanda bahkan itu nggak ada kesan apa-apa. Yang kesan saya itu adalah Swiss kota diberkati Tuhan. Kenapa saudara? Setiap hampir 200 meter itu ada gereja. Dan gereja itu tempat untuk dikunjungi gitu ya. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak sudah ke sana. Dan kita lihat alam yang Tuhan ciptakan di Swiss itu luar biasa saudara. Bayangkan itu danau yang begitu indah gitu ya. Dan Gunung Alpen yang begitu indah yang Tuhan izinkan kami juga pergi saudara. Itu ciptaan Tuhan. Kalau kita ke Bangkok itu yang kita kagumi kan apa? Budanya, pembuatan manusia, apa yang kita mesti banggakan situ? Nggak ada, itu buatan manusia. Bahkan berhala-berhala yang kita banggakan di sana. Atau mungkin ke India gitu ya. Saya juga pernah Tuhan izinkan ke sana ke India. Yang kita banggakan tuh apa patung juga, saudara. Apa gitu. Nggak ada yang dibanggakan. Tapi di Swiss itu, saudara, Alpen gunungnya itu luar biasa. Ciptaan Tuhan luar biasa. Danaunya begitu indah. Terus di pinggir-pinggir itu adalah rumah-rumahnya mereka. Dan sangat luar biasa. Yang saya lihat, saudara, turisnya itu apa, saudara? Orang India banyak dengan orang apa? Orang Cina. Mereka masuk di gereja-gereja, saudara ya. Karena gerejanya banyak banget gitu. Dikelilingi sama gereja gitu ya. Tapi puji Tuhan saya lihat pergerakan di gereja sudah luar biasa ya. Sudah bukan cuma orang-orang tua, kebetulan hari Minggu kami juga di gereja. Itu anak-anak muda, saudara, luar biasa. Saya percaya pergerakan Tuhan ada di muka bumi ini. COVID ini membuat mereka untuk bangkit ya. Lewat COVID yang terjadi ini membuat orang-orang bangkit. Ayo, cari Tuhan. Di Amos 5 katakan ayat 6, carilah Tuhan supaya engkau hidup. Saya lihat mereka anak-anak muda sudah begitu semangat ya. Saya sampai syuting mereka nyanyi-nyanyi luar biasa ya, memuji Tuhan gitu. Anak-anak muda gitu. Udah bukan yang tua-tua lagi saudara ya. Kalau dulu katanya di gereja-gereja di Eropa udah banyak tua-tua, sekarang anak muda bangkit saudara. Nah ini saudara karena ada doa-doa kita semua saudara ya. Karena Tuhan memberikan kita kuasa ya. Roh Kudus turun, kita diberi kuasa untuk apa saudara ya? Kita berdoa sampai Tuhan bawa kita di ujung bumi. Yang seperti saya bilang mungkin kita cuma satu tempat tapi kita akan berdoa buat keluarga kita yang ada di Australia mungkin. Nah itu sudah mencapai ujung bumi saudara ya. Nah puji Tuhan saya percaya di sini adalah bapak-bapak, ibu-ibu yang pendoa syafaat yang luar biasa yang Tuhan pakai, yang akan menerima kuasa, yang akan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi saudara. Puji Tuhan, kita percaya roh kebenaran itu akan menuntun kita dalam suatu kebenaran ya. Nggak ada lagi bilang, oh orang Kristen kok seperti itu. Enggak saudara. Di dalam pekerjaan lakukan yang terbaik ya. Seperti saya kasih contoh tadi, saya tidak banggakan suami saya seperti apa, tapi saya cuma melihat bahwa itu tuntunan Roh Kudus. Sehingga kami bisa berpuluh-puluh tahun kami berpisah, toh masih dia ingat gitu ya. Dikasih fasilitas lagi, ayo pergi dengan dibayar semua saudara ya. Memang tiket bayar sendiri, tapi tiket sedikit nggak mahal sebanding dengan kalau hotel di sana berapa hari dan kita makan di sana itu nggak sebanding ya dengan yang kita bayar untuk tiket sendiri. Sedangkan yang lain-lain itu luar biasa lah saudara kalau saya bilang. Jadi ini semua saya mau cerita juga bagaimana ayo kita setia dengan hal-hal yang kecil ya, setia hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan membawa kita untuk lebih lagi suatu
pemberian atau suatu tanggung jawab yang lebih lagi. Jadi saya tidak pernah juga sampai saat ini, kalaupun ada bos baru, suamiku dari kantor yang perusahaan yang baru sekarang ini, saya tetap doakan bosnya. Tetap setiap hari saya doakan. Begitu juga pemimpin kita gitu ya. Sini pemimpinnya Bapak David, doakan Pak David juga, ibunya, keluarganya, saudara. Itu tidak akan sia-sia doa kita, saudara ya. Nggak harus Pak David tahu, Pak Ibu siapa yang mendoakan, enggak, atau Bapak siapa, enggak. Tapi Tuhan tahu ya, dan Tuhan catat apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa di saat Roh Kudus, Roh kebenaran itu menuntun turun atas diri kami, maka itulah yang menuntun kami setiap hari untuk lebih lagi hidup di dalam kebenaran, lebih lagi hidup di dalam kekudusan. Karena kami percaya Tuhan, tanpa kekudusan kami tidak akan mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami masih jatuh bangun di dalam dosa, tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang mengingatkan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami juga diperbaharui oleh Roh Kudus yang sudah kami terima daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua diberkati, diurapi, diselamatkan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Yang tugas doa syafaat bisa dilanjutkan. Terima kasih Tuhan malam hari ini Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang meneguhkan setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan, buat kami percaya Tuhan bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami. Ajar kami hidup benar dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ajar kami taat dan setia, percaya penuh Tuhan. Pertolongan dan penyertaan-Mu sempurna untuk kami semua ya Bapa. Engkau yang melindungi kami Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Engkau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan, hamba-Mu Bu Stanley Rungkat Tuhan, Kau pakai beliau lebih lagi Tuhan, Kau yang mengerti Tuhan segala keperluannya Tuhan, Kau tambah-tambahkan hikmat yang daripada Engkau Tuhan, Kau berkati setiap pelayanannya Tuhan. Juga kami berdoa untuk Pak David Tuhan dan Jeleli beserta anak cucu dan menantunya Tuhan, Kau berkati juga, Kau cukupkan Tuhan segala kebutuhan Pak David Tuhan, Kau jadikan Tuhan Pak David gembala kami Tuhan yang menjadi Tuhan kepanjangan dari pada Engkau ya Bapa, untuk menyampaikan, untuk menegur kami Tuhan, untuk membawa kami lebih dekat lagi pada Engkau. Keberkati kami semua Tuhan yang hadir malam ini Tuhan. Tuhan yang Engkau yang tahu Tuhan setiap masalah yang kami hadapi satu persatu Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati dan sudah membukakan pintu yang baru untuk kami semua Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk ibadah kami hari Rabu. Tuhan, campur tangan-Mu Tuhan. Hadirat yang kami perlukan Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan. Kalau kami semua Tuhan hadir Tuhan mengalami jamahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari Bapak Presiden sampai yang terendah Tuhan, Kau yang campur tangan Tuhan, yang memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kau yang memberkati bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa ini di tangan-Mu Tuhan. Semuanya Engkau yang mengatur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, hamba-hamba-Mu dimanapun Engkau tempatkan Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi Tuhan. Engkau yang menjauhkan dari segala yang jahat Tuhan. Bahwa iman mereka Tuhan makin teguh dan percaya pada Engkau Tuhan di akhir zaman ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Minta tolong siapa? Samuel. Terima kasih untuk Pastor Stansi, dan kita akan pengumuman saudara, mengucapkan selamat datang juga bagi selamat bergabung bersama dengan kami dalam doa Harvest Blessing. Selamat datang, dan biarlah tahun mujizat terjadi di tahun 2025 ini. Haleluya. Ada pengumuman yang lain? Oke, ada ibadah raya Bapak Ibu hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 jam 7 malam akan dilayani oleh Pastor David Lai MPM di Jalan Darmo Permai Timur 12 nomor 4 Surabaya. Mari datang bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama-sama dengan kami. Doa malam online diadakan hari Senin 16 Juni 2025 jam 7 malam. Akan dilayani oleh hambanya Pastor David Lai, dan terus kita menikmati hadirat dan urapan dalam ibadah doa malam kita hari Senin tanggal 16 Juni.
Ucapan terima kasih atas pelayanannya kepada Ibu Pendeta Stensi Rungkat. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan keluarga dan segala keperluan disediakan oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang tergerak memberikan persembahan bisa lewat QR atau bisa ditransfer ke rekening BCA nama L. David Limanto dengan nomor rekening 1030565807. Kami ulangi, rekening BCA atas nama L. David Limanto, nomor rekening 1030565807. Bapak bisa memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all, dan sampai bertemu di hari Rabu atau Senin minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri pada malam hari ini. Anda yang mau didoakan, Anda bisa stay di Zoom setelah doa penutup. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang luar biasa hari ini. Tuhan sudah pimpin dari awal hingga akhir. Kami boleh diteguhkan, dikuatkan, dan roh kami boleh semakin bernyala-nyala untuk hidup dalam kebenaran. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terus Tuhan kembalikan berkat-Mu kepada hamba-Mu Ibu Stansia Rungkat yang sudah memberkati kami, keluarga, dan seluruh pelayanan apa yang dibutuhkan, tambah-tambahkan dengan berkat yang terbaik. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati, memulihkan, dan membuat hidupmu berkemenangan hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus